Minerba. Ya, kembali lagi dengan saya Den Bagus, dan hari ini saya ditemani oleh kawan saya Bang Martin. Ya, sahabat Minerba, hari ini merupakan episode spesial karena memang biasanya kita selalu bikin vlog di set tambang. Ya, Bang Martin. Ya. Hari ini mau ngapain kita, Bang? Kita mau keliling-keliling kantor Ditjen Minerba, Den Bagus. Nanti kita juga main sama salah satu pimpinan di Direktorat Jenderal Mineral Batubara. Yuk, main yuk. Ayo, kui. Ya. Jadi Den Bagus, sebelum kita masuk ke kantor Ditjen Minerba, kita harus mengikuti protokol kesehatan dulu. Siap, Den Bagus. Oke. Thank you, Pak. Cuci tangannya gimana? Assalamualaikum, Pak Ses. Apa kabar, Pak Ses? Alhamdulillah. Gimana Pak Ses? Hari ini puasanya lancar, Pak Ses? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Sobat Minerba, hari ini kita lagi ada di Masjid Ditjen Minerba. Yuk, mari Pak Ses, bisa Pak Ses kita masuk Pak Ses ke Masjid Ditjen Minerba. Yuk. Ya, Pak Ses, ya, Masjid Ditjen Minerba ini namanya apa sih, Pak? Al-Madin. Al-Madin. Ya. Al-Madin itu artinya apa, Pak? Menurut informasi adalah hasil tambang lah, gitu. Oh, hasil tambang ya, Pak ya. Ya mungkin Pak Ses bisa jelasin nih ke teman-teman sahabat Minerba, kapan sih Pak Masjid Al-Madin ini mulai dibangun, Pak, dan kapan juga diresmikannya, Pak? Oke, baik. Jadi waktu saya kembali 2017 ya, sorry. 2017 pada waktu itu saya melihat ke lantai sini, ternyata juga ruang rapatnya tidak begitu efektif, sehingga waktu itu saya mengusulkan ide dan banyak juga teman-teman mengusulkan bagaimana kalau dijadikan masjid saja, sehingga ruangan-ruangan kecil yang di atas yang biasanya pakai musola bisa dipakai untuk ruang rapat atau ruang kerja. Nah, timbul itu ide, terus kita juga berbicara dengan beberapa pihak, banyak yang setuju, akhirnya kita urunan untuk membangun masjid ini. Jadi mulai 2019 dan baru diresmikannya memang itu bertahap ya, baru 30 April 2020. Pak Ses, selama pandemi COVID-19 ini, bagaimana Pak Ses proses ibadah di masjid ini? Apakah sudah menerapkan protokol kesehatan atau seperti apa, Pak Ses? Ya, baik. Jadi sesuai protokol kita telah melaksanakan, jadi ibadah seperti biasa saja, dan tentunya pakai jarak. Terus bagaimana mungkin Anda lihat ini di bawahnya ada tanda-tanda untuk jarak ya, orang bagaimana beribadah. Jadi nggak ada masalah, ini tetap jalan aja dan tetap melaksanakan protokol COVID-19. Sahabat Minerba, setelah ini kita akan ke ruangan Pak Ses, kita akan bermain bersama dengan Pak Ses. Yuk kita lanjut ke ruangan Pak Ses, sahabat Minerba. Ya, sahabat Minerba, saat ini kita sudah berada di ruangan Bapak Ses Ditjen Minerba, Bapak Heri Nurzaman. Pak Ses, kita sebelum main game, boleh nggak Pak kita tanya-tanya? Boleh. Oke. Ya Pak Ses, kita mau tanya-tanya Pak Ses, sahabat Minerba juga pengen tahu Pak Ses dulu besar di mana, kemudian Pak Ses sekolahnya di mana untuk pendidikan, bisa supaya sahabat Minerba juga pada tahu Pak Ses. Pak Ses. Baik, saya lahir di Bandung. Terus waktu SD saya di Garut salah satu desa di Garut, itunya desa sekali ke dalam. Selanjutnya SMP saya balik lagi ke Bandung, SMA Negeri 1 Bandung. Selanjutnya juga kuliah di Bandung di Universitas Islam Nusantara Bandung, Fakultas Ekonomi. Jadi saya bangga karena bukan urusan tambang, bisa bekerja di tambangan. Wah, keren sekali. Memang Pak Ses ini salah satu pimpinan di Ditjen Minerba yang paling senior Pak Ses. Cuma boleh Pak Ses share gimana nih Pak Ses
sepak terjang lah atau perjalanan karir Pak Ses di Kementerian SDM khususnya di Dijen Minerba Pak Ses? Saya masuk ke pertambangan atau khususnya di Dijen Minerba pada waktu masih pertambangan umum itu tahun 1988. 1988 udah lahir dan bagus. Belum. Jadi waktu itu masih ada di Direktorat Batubara, terus berkembang sampai tahun 2015 saya kebetulan pada waktu itu mendapat kepercayaan menjadi Kepala Biro Kebijakan Energi dan Persidangan di Sekretariat Dewan Energi Nasional. Sampai 2017 saya balik lagi ke Dijen Minerba sebagai Ses Dijen Minerba. Mungkin udah sampai hampir 32 tahun saya mengabdi di Minerba. Jadi merupakan suatu kebahagiaan. Mudah-mudahan saya tahun depan pensiun. Mudah-mudahan ini selamat, sehat tentunya. Ini adalah beberapa bulan lagi. Bulan-bulan terakhir saya mengabdi di Direktorat Jenderal Minerba Batubara. Mungkin bisa diceritakan ke sahabat Minerba Pak, ini kan lagi edisi puasa Pak di bulan Ramadan. Nah kalau boleh tahu Pak Ses ini sejak umur berapa Pak mulai belajar untuk puasa Pak? Saya kira kalau belajar puasa sama lah dari mulai SD kali ya, SD kelas 2 mungkin kelas 3 udah mulai belajar. Gitu. Oke. Pak bisa diceritakan nggak ke sahabat Minerba pengalaman yang mengesankan Pak waktu puasa, waktu di bulan Ramadan, waktu zaman dulu Pak? Ya waktu kecil sih, apalagi di kampung ya pada waktu itu sangat berkesan sekali karena biasanya kita keliling apa itu kalau bahasa Sunda itu pakai bedug gitu ya, bedug bangunin sahur Pak ya? Di masjid gitu ya. Itulah sangat paling berkesan karena di sana itu saya tinggal di suatu desa gitu ya. Jadi pengalaman bagaimana dulu kakek saya diajak kakek saya bercocok tanam, pertanian. Makanya saya kembangkan waktu COVID pertama kali saya dapat ide itu dari Pak Menteri Jonan pada waktu itu awal COVID itu dia bikin hidroponik. Saya iseng-iseng di rumah bikin hidroponik, akhirnya juga di kantor saya bikin hidroponik gitu. Jadi hobi yang dulu berasal dari kampung itu saya coba terapkan di sini juga, tinggal di Bekasi atau di Jakarta untuk ya di rumah bercocok tanam atau berternak ikan juga gitu ya. Jadi walaupun kecil-kecilan tapi itulah hobi-hobi untuk mengisi selama libur dari kantor. Kalau tradisi Idul Fitri Pak Ses? Nah ini tradisi Idul Fitri biasanya hari pertama itu saya berkumpul di keluarga istri di daerah Ciparai gitu, di Bandung Selatan gitu ya. Kalau hari keduanya biasanya berkumpul di Tasik ya, di Tasik karena ada ayah saya dari Tasik. Jadi sudah 2 lebaran ini karena ada larangan mudik, jadi kita tetap di rumah saja. Oke. Ada makanan favorit nggak Pak waktu Idul Fitri? Pasti itu adalah opor ayam. Opor ayam. Wah, enak banget itu opor ayam. Lapar nih masih puasa. Tapi Pak Ses untuk selama masa pandemi COVID ini Pak Ses di Dijen Minerba untuk mekanisme kerjanya seperti apa Pak Ses menyesuaikan COVID ini Pak Ses? Ya, jadi awalnya pada waktu awalnya kita WFH semua ya. Tapi perkembangannya setelah mulai mereda kita masuk kantor itu antara 15 sampai 25%. Maksimal 25% kita tetap bekerja di kantor, lainnya bekerja di rumah. Nah, saya kira untuk pekerjaan nggak ada masalah walaupun dikerjakan di rumah, teman-teman atau staf di Dijen Minerba tetap aktif untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Nah Pak Ses, di masa pandemi juga sekalian di masa bulan Ramadan ini, bagaimana sih Pak Ses pemberian perizinan di Direktorat Jenderal Minerba ini Pak Ses? Oke. Berkaitan dengan perizinan karena di Dijen Minerba ini sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 yang selama ini kita melakukan pembinaan dan pengawasan hanya kurang lebih 300 perusahaan, sekarang itu menjadi 5.600-an. Jadi mau tidak mau kita harus dilakukan sistem perizinan secara online untuk berbagai jenis perizinan. Bahkan untuk mempermudah pelayanan, kita juga membuka 7 hotline yang bisa anytime ditanyakan
kepada ada petugasnya yang menangani, baik dari aspek hukum, dari aspek perizinan, aspek penerimaan negara, dan berbagai aspek pun apapun bisa ditanyakan di situ dan bisa langsung dijawab oleh kebetulan yang mereka yang memegang hotline tersebut. Demikian juga kalau ada perizinan yang perlu ditanyakan bisa langsung ditanyakan di situ. Kita juga sudah membuka email, sudah membuka pengaduan dan sebagainya, sehingga mudah-mudahan yang kita lakukan itu bisa lebih mempermudah investor untuk mengetahui kira-kira informasi apa yang mereka butuhkan dan kita bisa melayaninya. Oke, gimana Brother Good? Kita langsung main game aja atau gimana? Ya, baiklah. Kan Sobat Minerba tahu nih, kita sekarang ini pemerintah lagi ada himbauan nih terkait larangan untuk mudik. Nah, untuk mengisi kepenatan ketika kita tidak mudik nih, gimana kalau kita main game lah Bang Martin? Main game, oke tuh, menarik sekali tuh. Ini jadi gamesnya izin Pak Ses, jadi nanti Pak Ses atau Den Bagus pakai helm, nanti di atas helm itu kita tempel kata, kemudian yang memakai helm menebak kata itu apa. Jadi yang memberi tanggapan hanya boleh ngasih 3 clue, yaitu ya, tidak, atau bisa jadi. Oke, kita langsung aja main ya. Oke. Makanan. Ya. Warna hijau. Warna kuning, Pak. Tidak. Ada ayamnya, Pak. Ayam opor. Buah, Pak, buah. Iya. Oke. Makanan. Betul, Pak. Iya. Iya, Gus. Iya. Makanan pemuda. Bukan, Pak. Makanan berat berarti. Iya, Pak. Ayo. Nasi. Bisa jadi, Pak. Ayo. Sahabat Minerba, semangat. Makanan, Pak. Bukan. Makanan terus, Gus. Waktu buka puasa, Pak. Apa ya? Ibadah, Pak. Ya. Tahu, Pak. Ya. 2-1 untuk Den Bagus. Tebak, Pak. Tebak proses. Kegiatan lebaran, Pak. Yang ada di lebaran. Ketupat. Bukan, Pak. Kegiatan. Kegiatan, Pak. Kegiatan. Halal sih halal. Kegiatan selama bulan puasa. Kegiatan selama bulan puasa. Cuma ada bulan puasa, Gus. Bagus nih. Ayo. Kegiatan, Bu. Semangat, Bu. Ibadah, Pak. Bukan. 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 Jangan gitu dong. Ibadah. Makanan, bukan. Bukan kegiatan, Gus. Makanan lagi. Ya tidak. Tidak ya. Apa ya? Semangat, Bu. Tanya lagi. Semuanya. Ayo. Kebiasaan puasa. Oh, Di kebiasaan dalam puasa, kegiatan puasa. 30 detik. berbuka bersama, Pak. Ya. Temanya lebaran, Pak. Hah? Temanya lebaran. Makanan. Nah, oke, Pak. Betul. Makanan lebaran. Semangat, Pak. Semangat, Ketupat. Pak. Waduh, betul. Waduh. 1 kali tebakan, Pak Ses langsung benar. Ya, sahabat Dijen Minerba, tadi kita sudah main game seru-seruan dengan Pak Ses Dijen. Seru sekali. Tadi skornya siapa yang menang ya? Kayaknya Pak Ses sih. Soalnya Pak Ses nebak 1 kali dan benar. Wow.
Pak Ses, sebelum kita closing kali ini, ada nggak Pak Ses himbauan buat pegawai Dijen Minerba, sahabat Minerba, ataupun seluruh pegawai Kementerian SDM juga nggak apa-apa terkait dengan larangan mudik ini Pak Ses? Baik, ya sesuai dengan pengumuman pemerintah bahwa karena situasinya masih COVID, jadi dilarang untuk mudik Lebaran tentunya. Jadi mari kita sama-sama Lebaran di rumah saja masing-masing. Mudah-mudahan itu bisa menekan COVID-19 dan kita kembali lagi, mudah-mudahan segera kembali kepada kehidupan yang normal. Baik, jadi gitu dan bagus, dilarang Mudik. Oke. Ya, Pak Ses dan Bang Martin, sebelum kita akhiri acara kita, gimana kita kalau bareng-bareng kita ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri ya ke seluruh sahabat Minerba di Indonesia. Baik. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk sahabat Minerba di seluruh Indonesia.